Kemudian situs Borobudur ini punya 9 teras atau 9 tingkat dan 1 stupa induk sebagai mahkota Borobudur. Jadi kalau umat Buddha mereka mengatakan Borobudur punya 10 tingkat. Mereka menghitung dengan stupa induk. Ke-9 teras ini bentuknya terdiri dari 2 bentuk. Dari fondasi dasar sampai tingkat ke-6 ini berbentuk bujur sangkar. Kemudian dari tingkat 7 sampai 9 berbentuk lingkaran. Semakin ke atas semakin mengerucut. Ini kalau dilihat dari atas merupakan gambaran dari bunga teratai. Oke, kita mendekat ya, mari silakan. Kalau kita merujuk pada anggapan, mungkin agak ke sini agar semuanya dapat tempat yang teduh. Kalau kita merujuk pada anggapan sejarawan dari Belanda, namanya Meneer Suterhem. Beliau berpendapat bahwa dulu di sekitar candi adalah danau. Kemudian Borobudur ini menggambarkan bunga teratai yang ada di tengah-tengah kolam. Selain itu juga dikelilingi oleh 4 buah gunung. Yang ada di sisi barat laut, ada Gunung Sombing dan Gunung Sindoro. Kemudian yang di sisi timur laut ada Gunung Merapi dan Gunung Merbabu. Keempat buah gunung ini merupakan gambaran dari 4 buah benua. Kemudian Borobudur berfungsi sebagai titik sentral penghubung antara dunia manusia dan dunia para dewa. Kemudian situs Borobudur ini punya luas dasar fondasi 123 meter kali 123 meter. Tinggi dari fondasi dasar sampai puncak stupa induk ada 35 meter. Kemudian ini secara teknis dari bawah ke atas terbagi menjadi 3 bagian. Bagian bawah atau fondasi candi, kemudian bagian tengah yang digambarkan oleh 4 lorong, kemudian bagian atas yang digambarkan oleh 3 teras benar dan 1 stupa induk. Dan ini secara filosofi menggambarkan 3 tingkatan alam semesta menurut filosofi Jawa kuno, karena orang Jawa membagi alam semesta ke dalam 3 bagian. Yang bagian bawah atau fondasi candi ini menggambarkan tingkatan dunia kama atau dunia nafsu. Kemudian yang bagian tengah ini menggambarkan tingkatan dunia rupa atau dunia materi. Kemudian yang bagian atas menggambarkan tingkatan dunia tanpa rupa atau tanpa materi. Kemudian yang bagian bawah kita sering menyebut dengan istilah kama datu. Kama itu artinya nafsu, datu artinya dunia. Ini tingkatan dari manusia ketika manusia masih terikat oleh hal-hal yang bersifat nafsu dasar kemanusiaan, keserakahan, ketamakan, iri, dengki, kecemburuan, dan lain-lain. Sebenarnya di fondasi candi ini terpahatkan 160 panels atau halaman relief yang menggambarkan hukum sebab dan akibat. Tetapi karena sang pendiri Borobudur namanya Raja Samaratungga khawatir bangunan ini terlalu ramping sehingga rawan runtuh. Kemudian dia menambahkan batu tambahan di fondasi candi dan relief yang ada di dasar candi tertutup oleh batu tambahan. Kemudian yang bagian tengah ini digambarkan oleh 4 lorong menggambarkan tingkatan dunia dunia rupa. Kita sering menyebut dengan istilah rupa datu. Rupa itu artinya bentuk atau materi, datu dunia. Ini tingkatan dari manusia. Di sini manusia sudah terbebas dari ikatan hawa nafsu. Dia sudah punya kecenderungan mulia untuk hidup lebih baik, mulai belajar agama dan percaya tentang kehidupan setelah mati. Kemudian yang bagian atas ini menggambarkan tingkatan dunia tanpa rupa. Kita sering menyebut dengan istilah arupa datu. A itu artinya tidak atau tanpa. Rupa, bentuk atau materi, datu artinya dunia. Ini gambaran dari tingkatan manusia ketika manusia sudah terbebas dari ikatan hawa nafsu dan materi dan berhak masuk surga. Karenanya di sini tidak ada cerita sebagai gantinya. 72 stupa berlubang dan 1 stupa induk sebagai mahkota candi. Jadi jumlah stupa di sini ada 73. Kalau angka 73 antara puluhan dan satuan dipisahkan, kita akan mendapatkan angka 7 dan 3. Kemudian ketika dijumlahkan, kita akan menjumpai angka 10.
Tapi dalam filosofi Jawa, angka tertinggi itu cuma 9. Karenanya mungkin adik-adik tidak pernah mendengar istilah wali 10 kan? Hanya wali songo. Songo itu 9. Karena angka Jawa itu dimulai dari 0 dan berakhir di angka 9. Kenapa bukan 10? Karena dalam istilah Jawa, puluh itu arti. Kemudian angka 9 itu kalau dikalikan dengan angka berapapun, kemudian dijumlahkan, tentu kita akan mendapatkan angka 9 lagi. Lain halnya kalau kita kalikan dengan 10, tentu kita akan mengikuti 10-nya ke 10 kan 0. Kalau kita kalikan dengan 0, tentu kita akan mengikuti angka 0-nya, jadi jumlahnya pasti 0. Tapi dalam filosofi Buddha, angka 0 itu merupakan tingkatan tertinggi atau tingkatan Adi Buddha. Karena dalam Adi Buddha kita mengenal istilah isi adalah kosong, kosong adalah isi. Oke, di sini ada pertanyaan tentang sejarah pembangunan candi. Saya jelaskan nanti setelah kita tiba di dekat dari Borobudur ya. Oke, mari silakan kita sebentar.